warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mengetahui dan mengkaji tentang masalah musafahah ba'da sholat, yaitu saling berjabat tangan atau istilah kita itu salaman setelah sholat. Bagaimana hukumnya? Di Indonesia itu sebagian yang saya lihat di beberapa masjid atau musola, kalau setelah sholat itu saling bersalaman. Pernah melihat itu? Iya. Ya. Oke. Ada sebagian masjid yang lain yang tidak melakukan itu. Di sini, di daerah tempat kita tinggal ini, ada juga sebagian masyarakat yang kalau selepas salam itu saling bersalaman. Sebagian yang lain juga tidak melakukannya. Jadi persoalan ini sebenarnya sering terjadi dan biasa dilihat, dan tidak atau bukan merupakan masalah serius. Kalau ada yang bersalaman setelah sholat silakan. Kalau yang tidak bersalaman juga tidak apa-apa. Persoalannya sekarang masih ada sebagian dari saudara kita yang masih merasa dirinya itu paling benar, pendapatnya paling sahih, sehingga menyalahkan yang lain. Saya pernah mendengar tidak diperbolehkan salaman setelah sholat, bid'ah katanya gitu. Pernah mendengar itu ya? Bid'ah katanya, sesuatu yang dilarang. Bid'ah kan sudah jelas. Kalau masalah di bidang atau dalam persoalan agama, katanya itu masuk persoalan agama, karena salaman itu adalah bagian daripada masalah agama dan tidak dicontohkan katanya. Itu adalah bid'ah. Yang bid'ah itu adalah sesat. Yang sesat itu neraka. Kadang-kadang muncul pernyataan seperti ini. Mereka yang merasa bahwa dirinya itu paling benar sehingga mudah menyalahkan orang lain, menjustifikasi salah sesat orang lain. Kalau cuma salah tidak masalah, sesat juga, bid'ah itu juga tidak masalah sebenarnya. Tapi ini pada akhirnya akan membuat ijtima' di masyarakat kita semakin terlihat pecah belah. Apa yang harus dilakukan? Harusnya saling menghargai dan menghormati. Yang belum tahu dalilnya, cari tahu. Jangan tidak tahu, sok tahu, menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Tidak boleh. Oke. Kali ini kita akan menjelaskan persoalan musafahah ba'da sholat atau saling bersalaman setelah sembahyang. Supaya kita tahu ya, tentang masalah seputar ini, dalilnya, supaya tahu. Yang belum tahu supaya tahu, yang sudah tahu juga semakin semakin yakin, semakin kuat yang menjadi pegangan kita selama ini. Al-musafahatu ba'da sholati amrun masyru'un. Musafahah atau berjabat tangan setelah sholat adalah amrun masyru'un, satu hal yang disyariatkan, legal, boleh. Yazidul mahabbah bainal muslimin, karena itu akan menambah rasa saling mencintai satu sama lain. Salaman kan? Gimana kabarnya dulu? Gimana? Lihatlah di Indonesia itu kalau habis sholat, ada yang sebagian yang saya lihat itu salaman kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Bukan hanya setelah sholat fardu, sholat sunnah saja sebelum qobliyah Jumat itu saya lihat ya salaman kan? Iya. Datang lagi sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, setelah salam kanan kiri belakang, kadang-kadang depannya disenggol juga, kan? Salaman. Subhanallah. Itu ada sebagian yang melakukan hal demikian. Nah, musafahah ba'da sholat, apa itu sholat sunnah, apa itu sholat fardu, adalah amrun masyru'un, satu hal yang disyariatkan. Yazidul mahabbah bainal muslimin. Kemudian
menambah ya rasa cinta, menyayangi satu sama lain, kemudian juga mewariskan atau meningkatkan, memperkuat ikatan awasirul ukhuwah fima bainahum, menambah kekuatan ikatan di antara kaum muslimin. Biasanya kalau ada orang yang gak seneng lah satu sama lain, salaman aja kan gak mau, bertemu aja keluar rumah mau pergi, ada dia belok atau nanti belum ke rumahnya, kalau dia udah masuk baru keluar, apalagi mau salaman. Jadi salaman ini salah satu bentuk ya, simbol daripada kedekatan ya, kita dengan yang lain. Salaman keder loh, mau tadinya benci ya salaman juga ya. Salaman itu salah satu simbol agar kita menjadi dekat. Apalagi nanti setiap sholat salaman, hati kita terpaut satu sama lain, saling menyayangi. Itu penting kan? Entah itu setelah sholat fardu, sholat sunnah, atau di tengah jalan dimanapun kita bersalaman. Karena yang namanya salaman itu adalah amrun masyru', hal yang disyariatkan oleh agama. Pertama, dalilnya an Sayyidina Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla subha ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qala thumma thara an-nas ya'khuduna bi yadihi yamsahuna biha wujuhahum fa akhadtu bi yadihi famasahtu biha wajhi fawajadtuha abradu min ath-thalji wa atyabu rihan min al-misk Menurut Yazid bin Al-Aswad, ini jelas nih, lihat hadisnya, radhiyallahu anhu. Beliau sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku lihat setelah selesai sholat subuh, para jamaah berebut tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil sholat subuh ini, mereka merebut tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mereka menyalami Nabi, tangan mereka diusapkan ke wajah mereka. Ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat berebut tangan Nabi, kemudian setelah itu diusap semua. Apa itu? Berkah. Biasa orang barokah, tabarukan, ngalah berkah setelah bersalaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, aku pun datang mendekati Nabi, aku pun bersalaman dengan beliau. Setelah itu famasahtu biha, aku usapkan tanganku wajhi ke wajahku, fawajadtuha, dan aku merasa waktu itu setelah bersalaman dengan Nabi abradu minats thalj, tangannya lembut Nabi seperti salju. Salju itu bahasa Arab, orang kita katakan es adem, lembut, saking lembutnya salju. Kalau kita kan salju ya, bahasa Arabnya thalj, saljunya kayak salju, es itu es. Tangan Nabi lembut, wa atyabu rihan minal misk, dan tangannya itu lebih wangi daripada kasturi. Masya Allah, itu baginda Nabi. Ini terjadi pada zaman Nabi dan itu setelah sholat subuh. Wa fi riwayatin an Sayyidina Abi Juhfah radhiyallahu an, ada riwayat yang lain sebagai sandaran bersalaman, yaitu hadis dari Abu Juhfah radhiyallahu anhu. Thumma shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'ataini. Nah, ini salat lain, salat subuh. Tadi salat subuh, sekarang salat zuhur. Kalau tadi riwayat daripada Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Sekarang riwayat dari sahabat lain yang bernama Abu Juhfah radhiyallahu anhu, di mana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Kanjeng Nabi sedang melaksanakan sholat apa namanya kalau gitu? Sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Setelah itu sholat jamak qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, jamak qashar. Wa baina yadayhi unzatun tamurru min mara'ihal mar'ah wa qama an-nas. Di depan beliau ada kambing yang lewat. Mimwaro al mar'ah, di belakangnya ada ibu yang sedang mengembala kambing rupanya. Lewat di depan Rasulullah. Wa qaman nas faja'al yakhuduna. Setelah selesai sholat, para jamaah bangun, para sahabat ini
Faja'alu ya'khuduna yadayhi. Mereka datang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyalami Nabi, mencium tangan Nabi, fayamsahuna biha wujuhahum. Para sahabat kemudian mengusapkan ke wajah-wajah mereka setelah menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Sayyiduna Abu Ja'far, fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha ala wajhi fa idzan hiya abradu min ats-thalji wa atyabu raihatan minal miski. Sama dengan yang diceritakan oleh Yazid bin Al-Aswad. Aku merasakan tangan Nabi begitu lembut dan wangi luar biasa. Jadi menyalami Nabi kemudian diusapkan ke wajah. Kalau dari riwayat Abu Juhfa ini setelah sholat duhur dan asar, 2 rakaat 2 rakaat jamak dan qasar. Sedangkan hadis yang pertama dari Yazid bin Al-Aswad terjadi setelah sholat subuh. Itu berarti salaman setelah sholat. Salaman setelah sholat. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa salaman setelah sholat itu tidak ada dalilnya, ini ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Kalau sekarang kemudian mereka, orang-orang Islam di Indonesia, sebagian yang bersalaman ya, setelah sholat, itu mereka sudah berdalil. Dalilnya diantaranya dari Yazid bin Al-Aswad dan dari Abu Juhfa radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3360. Nah, dalil ya. Wa qala al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, min tamamit tahiyyati an tusafiha akhaka. Ini hadis lebih umum sifatnya. Menurut sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, salah satu penghormatan kepada saudaramu adalah dengan cara menjabat tangannya. Berarti kan disunahkan kita nih, ya, menjabat tangan orang lain, saudara kita, sama kita. Salah satu kesempurnaan penghormatan, min tamamit tahiyyah. Salah satu sempurnanya menghormati orang lain adalah dengan menjabat tangannya. Bukan hanya halo, halo, itu juga menghormati. Gimana kabarnya? Nah, lebih sempurna kalau kita berjabat tangan menyalaminya. Jadi berjabat tangan, entah itu di jalan, entah itu setelah sholat, sama saja. Sempurna, lebih sempurna kita menghormati orang lain dengan cara menjabat tangannya. Dilakukan kapan saja. Apa di tengah jalan, sebelum sholat, di pasar, salaman. Semuanya itu masyru'ah. Di pasar ketemu, assalamualaikum. Nah, di jalan ketemu, assalamualaikum, salaman. Oke, salaman. Di masjid salaman. Sebelum sholat salaman. Setelah sholat salaman. Tak masalah. Itu umum sifatnya, kapan saja. Tidak ada larangan, sehabis sholat adalah bid'ah. Dari mana bid'ahnya? Itu dalil salaman lebih umum, kapan saja, termasuk setelah sholat. Nah, setelah sholat yang lebih khusus dalilnya sudah ada. Dari hadis pertama dan kedua tadi. Dari Yazid bin Al-Aswad dan riwayat dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhuma. Ada masing-masing. Pertama dari Yazid bin Al-Aswad, yaitu setelah sholat subuh, dan dari Abu Juhfa itu setelah sholat zuhur dan asar. Lanjut. Kemudian dari Ibnu Di'amah Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala, qultu li Anas, akanat al-musafahah fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala, na'am. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, kata Di'amah Ad-Dawsi, ini dari Yaman, ya. Akanat al-musafahah, apakah salaman itu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi sejak zaman Nabi, karena beliau mungkin tabi'in tidak melihat Rasulullah. Apakah sudah terjadi yang namanya salaman di zaman itu? Kata Sayyidina Anas, sudah ada. Jadi saling berjabat tangan itu sudah ada. Jadi di mana saja mereka bertemu salaman. Sebelum sholat salam, setelah sholat salam, ada masalah, bebas waktunya. Kalau sahabat sudah melakukan itu di depan Nabi, sahabat dengan sahabat sudah melakukan itu, mereka jelas-jelas melegalkan kan, memperbolehkan. Loh, sekarang tiba-tiba zaman sekarang tidak ada yang melarang bersalaman setelah sholat, padahal sudah berlaku sejak zaman Nabi. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, lamma jaa ahlul Yaman
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum ahlul Yamani wa hum awwalu man ja'a bil musafahah." Ketika datang penduduk Yaman, sebagian rombongan dari Yaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi bersabda, "Qad ja'akum ahlul Yaman." Telah datang saudara kalian dari Yaman ini, dari Yaman. Mereka adalah awwalu man ja'a bil musafahah. Jadi pertama kali yang mengajak salaman kepada Rasulullah orang Yaman. Ini adalah orang atau pertama dari orang Yaman, dari Yaman inilah yang mengajak musafahah, bersalaman. Jadi bersalaman itu mulai dari orang Yaman kepada kanjeng Nabi. Awal pertamanya pencetus salaman, pencetus salaman dengan Rasulullah orang Yaman. Awwalu man ja'a bil musafahah. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Al-Bukhari dalam Adab Mufrad, wa qala al-Hafidz sanaduhu sahihun. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sanad hadis ini sahih. Kemudian hadis berikutnya dalil tentang berjabat tangan dari Sayyidina Al-Barra bin Azib kembali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Ketika ada dua orang muslim bertemu yaltaqiyani fayatasafahani, dan mereka saling bersalaman, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, mereka diampunkan dosa-dosanya sebelum berpisah. Bertemu di jalan nih, "Assalamualaikum, gimana kabarnya?" "Baik." Sudah lama gak ketemu ya, sekarang di mana aja, gimana kabarnya?" Macam-macam. Allah ampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Amalan kecil, amalan sepele kelihatannya, tapi di sisi Allah sangat agung. Di mata kanjeng Nabi ini sudah luar biasa, sampai Nabi mengatakan dosanya kedua orang itu diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah. Itu salaman. Padahal kita tidak meminta, "Ya Allah ampuni saya," tapi dengan salaman Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Ini amalan kecil, amalan yang sangat ringan, tapi luar biasa faedahnya. Bisa menghancurkan dosa-dosa dengan salaman tadi. Masya Allah. Hadits ini riwayat Imam Abu Dawud, hadits nomor 5212 dari Al-Barra bin Azib. Ya, kanjeng Nabi dawuh, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Siapapun dua orang muslim yang berjumpa kemudian bersalaman, maka dua-duanya diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Masyaallah. Hebat ya. Jadi kalau ketemu sama teman, salaman, itu bisa menghancurkan dosa itu. Tanpa kita minta ampun kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah dengan cara bersalaman tadi. Jadi fal ahaditsu tsalatsah al-akhirah 'ammah fi masyru'iyyatil musafahati. Hadis yang ketiga yaitu dari Ibnu Di'amah Ad-Dausi, kemudian dari Sayyidina Anas bin Malik dan dari Sayyidina Barra bin Azib yang ketiga tadi, itu dalil yang menunjukkan keumuman ya, kesunahan berjabat tangan atau salaman. Kamu tadi kan barang sering bertemu, ya berarti di mana saja kan? Kapan saja kan? Sebelum, setelah sholat, sebelum sholat sama saja. Itu salaman. Kapan saja, silakan. Itu umum, universal sifatnya. Kapan saja waktunya. Pagi, sore, petang, malam, dalam keadaan apapun. Setelah sholat, sebelum sholat. Ketemu di masjid, di luar masjid. Di pasar, di sekolah, di rumah, di mana saja. Ketemu salaman, itu masyru'ah. Kapan saja waktunya juga. Tidak ada larangan sambil sholat, jangan. Itu bid'ah. Nggak ada. Bahwa hadisnya umum, letakkan pada keumumannya. Tidak boleh dibatasi. Itu sifatnya mutlak, umum. Tidak ada qaid sama sekali, tidak ada batasan sama sekali, tidak ada pengecualian kalau habis sholat tidak boleh, nggak ada kan? Nabi yang mengatakan kalau ada dua orang bertemu bersalaman diampuni dosa-dosanya, udah, nggak ada tambahan kecuali setelah sholat nggak boleh, nggak ada kan? Berarti ini kapan saja kan? Ketemunya di masjid, ketemunya di pasar, ketemunya di musola, ketemunya di madrasah, ketemunya di jalan, kapan saja.
Mau setelah sholat, mau sebelum sholat. Umum sifatnya, jangan dibatasi. Nabi SAW itu hadis ini jelas-jelas bersifat umum, nggak boleh dibatasi. Mutlak, nggak ada qaid. Am, tidak ada yang dikhususkan. Umum. Wahiyya tashmalul musafaha ba'da sholati fil awqati kulliha. Baik setelah maghrib, setelah subuh, setelah asar, duhur, semua waktu nggak masalah, tidak apa-apa. Sedangkan wal haditsanil awwalani yukhassisani. Sedangkan dua hadis yang pertama yaitu dari Yazid bin Al-Aswad kemudian dari Abu Juhfah jelas menunjukkan waktunya setelah sholat, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat zuhur asar. Itu jelas kan? Setelah sholat itu. Kalau yang lain kan sifatnya umum, kapan saja. Nah, yang setelah sholat ada dalilnya. Ya tadi dari Yazid bin Al-Aswad yang tahu sendiri dan ikut bersalaman, dan juga dengan Abu Juhfah radhiyallahu anhu juga bersalaman setelah sholat. Ini dalil salaman setelah sholat. Yang tadi dalil salaman kapan saja, umum, termasuk setelah sholat. Nah, yang setelah sholat ini jelas ada yang maksus, ada dalilnya jelas. Jadi dalil yang pertama, kedua dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu dengan hadis riwayat Abu Juhfah radhiyallahu anhu itu merupakan penjelasannya, yubayyinani yukhassisan yubayyinani jawazas salami wal musafahah ba'da salati khususan. Secara khusus dua hadis tadi menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya bersalaman setelah sholat. Nah, gitu.